rahimahullah nafa'ana fi dharaini amin. Kemarin kitab ini telah menjelaskan ada sebuah syair bahwa kana hulman fa khatiran fahtimala thumma asbaha haqiqatan la khoyala. Apa saja itu bisa datangnya dari mimpi. Setelah kita bermimpi, artinya mimpi itu bukan mimpi tidur, mimpi kayak gitu, tidak. Dari pikiran-pikiran kita. Kemudian ketika dijalankan juga ada dipikirkan resiko-resikonya. Setelah dipikirkan resiko-resikonya baru dia bisa disebut jadi prospek. Di prospek, oh bagus atau tidak bagus menurut Anda, dijalankan, setelah dijalankan baru jadi kenyataan, bukan jadi hayalan. Contoh-contohnya banyak. Nah, untuk memulai kayak gitu itu ditulis. Kertas satu lembar dibagi dua, digaris jadi dua. Sebelah kanan yang mendukung Anda, sebelah kiri yang tidak mendukung Anda. Coba ditulis. Kamu ingin jadi kiai, ditulis. Yang sebelah kanan yang mendukung 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak mendukung apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti banyakkan mana yang mendukung, tidak mendukung. Nah berarti yang di fakhotiron, yang dianalisis resikonya itu yang sebelah kiri. Itu gitu gampang itu. Terus dilakukan satu persatu. Kalau sudah dilakukan satu persatu, nanti lama-lama akan nyampe sendiri. Karena konun al-injidab akan bergerak, bekerja. Konun al-injidab, the attractive law, itu akan bergerak. Tarik-menarik. Anda karena pinter ngaji berarti pantas jadi kiai, Anda seneng ceramah berarti pantas jadi ustadz, kayak gitu-gitu akan tarik-menarik. Wa aidon, dan begitu pula blend. Nah dulu contoh-contohnya banyak. Ada 3 orang anak mencoba pakai bulu, bikin sayap-sayapan di kanan kiri, loncat dari gunung. Ternyata jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, pada remek itu kakinya, masuk rumah sakit. Tapi kemudian alladzi ikhtara'a al-qalam al-jaf. Berarti ini loh kayak gini nih. Ini namanya ini Mont Blanc. Ini Mont Blanc ini mahal harganya, ini nggak boleh 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, nggak boleh ini. Mont Blanc. Nah, ada orang menemukan namanya Mont Blanc. Alladzi ikhtara'a, yang menemukan siapa? Blanc menemukan al-qalam al-jaf. Akan pen yang kering. Dulu kalau nulis itu ditutul-tutulin nih gini. Zaman saya dulu masih kecil juga gitu nulis. Tutul, nulis gitu. Nah, karena susah kayak gitu bisa tumpah-tumpah, maka bikin kolam yang pulpen yang kering tintanya.
yang tidak nyerocos di baju, namanya blank. Alladzi tara al-qalam al-jaf, yang menemukan pulpen kering. Wa huwa sahibu aghla anwa'il aqlam. Wa huwa bermula blank, Mont Blanc maksudnya, blank itu sahibu aghla anwa'il aqlami, yang mempunyai pulpen paling mahal. Pen paling mahal, kalau pennya kamu kan itu harganya berapa? 2.000, ya kan? 2.000 rupiah. Kalau Mont Blanc ini puluhan juta itu. Ya buka aja di Syekh Google situ, dan kamu nggak punya kan? Nah, belum punya. Nanti ya punya sendiri. Itu udah konun injizab. Konun injizab udah kayak gitu, tarik menarik. Al-maujudah, yang ada, yang maujud, yang jadi blank itu adalah yang mempunyai macam-macamnya pulpen yang paling mahal. Macam-macamnya pulpen yang ada yang paling mahal. Nggak ada di atasnya, itu nggak ada. Saya punya dua-duanya, puluhan juta. Kalau kamu nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu ini harganya berapa, pikiranmu ya paling 1.000 itu kan. Kalau orang yang tahunya 1.000 ya ngomongnya 1.000. Mana yang perempuan masih ada nggak? Ya dikasih tahu dong, kasih tahu. Begitu. Faqad kana ya'malu fi syirkati at-ta'min fi Faransa. Faqad kana, dulu Mr. Blank, ya'malu bekerja, siapa Blank, Mr. Blank, fi syirkati ta'min, di perusahaan asuransi, fi Faransa, di France, Prancis. Wakana, dan ada mahu beserta Blanc, Mont Blanc, apa itu tulisannya? Wakana mahu, apa tulisannya? Wakana, dan ada mau beserta Blanc apa milun klien. Dulu Mont Blanc itu dulu kerja di perusahaan asuransi, dan dia punya klien. Wakana hunaka munafis akhor yuridu ayabi'a nafsa bulisoh at-ta'min di hadzal amil. Wakana hunaka, dan ada di sana polis asuransi yang sama, lihadzal amil, pada pesaing ini, Jadi dulu Blanc ini, Mont Blanc itu kerja di perusahaan
asuransi. Dia mau menjual polis asuransi ke seorang klien, tapi ada pesaing lain yang mau menjual klien juga, yang mau menjual polis juga, polis asuransi ke klien yang sama itu. Gitu. Nah, ketika mau, berarti kan ada saingan. Fajalasa, kemudian duduk siapa Blan mahadzal amil dengan klien ini. Wa atna kitabatil aqdi biqalamil khibri as-sa'il alladzi kana mustakhdiman andaka waqa'al khibr alal waraqi kulli. Terus apa itu? Wa atlafahu. Dibikin ini anunya, listriknya ini apa, nggak bisa ngelihat. Wa atna'a fajalasa, kemudian duduk siapa Blan mahadzal amil dengan klien ini. Nah, Blan itu datang untuk jualan polis asuransi yang klien itu sesungguhnya ada kompetitor lain yang menawarkan ke klien itu. Kemudian suatu hari duduk Blan itu duduk dengan klien itu. Wa'atna kitabatil aqdi, ketika di tengah-tengah menulis transaksi biqalamil khibri dengan pulpen yang cair, asaili yang ngalir, aladzikana yang ada dulu itu mustakhdiman, digunakan andaka dulu, waqa'a jatuh apalah hibru tintanya, jatuh alal waroki kuli di atas kertasnya, wa atlafahu dan kemudian menghancurkannya, merusaknya. Jadi karena pakai tinta yang cair, ketika itu lagi mau teken transaksi, lah tiba-tiba tumpah di atas kertasnya. Fa'tadarolahu blank wa dhahaba liyahdura aqdan jadidan. Nah, fa'tadaro kemudian minta maaf lahu pada amil siapa blank wa dhahaba kemudian pergi siapa blank liyahdura aqdan jadidan untuk mempersiapkan transaksi baru, karena kemarin sertifikat yang mau ditandatangani atau surat transaksinya, agreementnya yang mau ditandatangani ketumpahan tinta. Wa indama hadara lam yajid hadzal amil. Wa indama hadara ketika datang lagi siapa blank
ya, Blanc ini, Mont Blanc. Blanc datang lagi. Tadinya pergi, kenapa? Karena untuk menyiapkan kertas baru lagi. Karena yang tadi kertas yang untuk mau ditandatangani agreementnya kena tinta. Wa idza mahadoro, ketika dia datang, lam yajid, tidak menemukan siapa Blanc ala amil, atas klien tadi. Marah klien tadi. Li anahu kana qad ghadaba wa dhahaba ila al-munafis al-akhar. Nah, li anahu, karena sesungguhnya amil itu, karena ada siapa amil itu, qad dhahaba, telah pergi siapa amil, qad ghadaba, telah marah siapa amil, wa dhahaba, dan pergi siapa amil, ilal munafis al-akhar, pada pesaing yang lain. Kenapa marah? Karena ketumpahan tintanya. Wah, pergi ke pesaing yang lain. Wa kataba ba'da aqdan akhar, wa kataba ma'ahu aqdan akhar. Fafakkara Blanc fi hadzal ladzi hadatsa wa ta'ajjaba minhu. Wa kataba ma'ahu aqdan akhar, dan kemudian menulis siapa amil atau tanda tangan siapa amil, ma'ahu aqdan akhar, wa kataba, dan nulis siapa Blanc mahu beserta amil, membuat aqdan akhor, akan surat perjanjian, agreement yang lain. Fafakkaro, tapi dia udah kadung marah, ya nggak jadi. Fafakkaro, maka kemudian berpikir siapa Blanc berpikir fi hadzal ladzi hadatsa wa ta'ajjaba minhu. Fi hadzal ladzi, pada hal-hal ini hadatsa yang terjadi, wa ta'ajjaba minhu, dan takjub atau heran minhu, darinya. Ya jelas saja, tadinya udah siap mau teken, ketumpahan, terus marah, terus nggak dapet lah dia kerjaan. Nah, tapi karena dia begitu, dia mikir, waqala kaifa hadasa hadza, waqala, dan berkata siapa Blanc, kaifa hadasa hadza, kenapa terjadi begini. Tsumma qala fi nafsihi, kemudian berkata siapa Blanc fi nafsihi, pada dirinya dia. Dia ngomong pada dirinya sendiri, la budda an ufakkira fi syai'in jadidin yakunul hibra bidakhilih li ala yahdatha hadza marrah ukhra. Kata Blanc, la budda, wajib, harus, la budda, harus, an ufakkir, untuk saya harus berpikir, fi syai'in jadid, pada hal-hal yang baru. Setelah terjadi begitu, Blanc mikir dia harus bisa menemukan hal-hal yang baru. Yakunu, yang ada, apal hibru, tintanya, bidakhilihi, di dalamnya. Jadi jangan sampai tintanya itu tinta tutul kayak gini, kayak dulu zaman dulu saya belajar. Tapi bagaimana memikirkan tintanya itu ada di dalam pennya,
Gimana itu? Ya kayak sekarang itu pulpennya kamu itu. Dulu kalau Blank nggak menemukan kayak gitu ya nggak jadi gitu, nggak ada. Dulu awalnya nggak ada. Nah, Blank kemudian berpikir yang kayak gitu. Di alayadatha agar tidak terjadi apa hadza hal-hal ini marrah ukhra pada kejadian yang lain. Agar jangan sampai terjadi di kejadian lain. Mau tanda tangan kontrak, akad, ternyata ketumpahan tinta. Wa fa'lan dhalla yufakkir wa yuhawil hatta stata'a ayahtara al-qalam al-jaf. Wasamahu Mont Blanc. Mont Blanc. Wa kalimatu Mont bilughah al-Faransiyah yakni tamanna. Tamanna khosati au milki. Tamanna khosati au milki. Ai ana alladhi ikhtara'tu hadzal ikhtira' wa asbaha Mont Blanc fi ashhurin wa aghlal aqlam al mawjudah fil alam. Nah ini. Wa fa'lan tentunya dhalla yufakir terus-menerus berpikir siapa Blanc, wa yuhawilu dan mencoba terus siapa Blanc, mencoba hatta stata'a sehingga mampu siapa Blanc, mampu ayakhtara al-qalam untuk bisa menemukan jenis kolam al-jaf yang kering. Untuk bisa menemukan jenis kolam pulpen yang kering. Mikir terus dia. Padahal tadinya dia adalah marketing asuransi. Wasamahu dan kemudian memberi nama siapa Blanc pada pulpen yang dia temukan, dia kasih nama Mont Blanc. Mont Blanc bahasa Prancis. Mont Blanc ini bentuknya kayak gini nih. Ini Mont Blanc tuh kayak gini. Ada yang emas, ada yang ini. Saya punya dua-duanya. Kayak gini nih. Kalau orang udah bisnis itu pulpennya kayak gini. Gitu. Orang udah ngeliat kalau ini taruh kayak gini nih. Ini dalamnya aja mahal harganya. Orang udah tahu. Kalau kamu nggak ngerti kalau pulpen kayak gini itu harganya puluhan juta, nggak ngerti. Yang ngerti ya 1000 itu. Nah, kemudian dia setelah menemukan itu disebut, dikasih nama, mereknya, wasamau dan memerki, memberi merek siapa Mont Blanc, Blanc dengan nama dirinya, Mont Blanc. Nama orang itu sebagai nama ini merek pulpen ini. Wakalimatu Mont bermula sebutan kalimat Mont bahasa Prancisnya Mont. Jadi dulu saya belajar bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Itu lebih dulu daripada belajar bahasa Arab. Jadi saya dulu 3 bahasa. Di kampung loh padahal. Kamu di Jakarta. Dulu waktu zaman saya belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis di kampung itu listrik saja di rumah saya belum ada, masih pakai sentir. Saya bisa.
Kamu hidup di Jakarta zaman modern, nggak bisa tanya kepada Syekh Google, kejawab semua. Tapi kok nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Umur semodern kamu itu gimana itu, saya mikirnya itu. Gimana itu? Orang semodern hidup di zaman modern seperti kamu ini. Enggak, dulu nyari guru saja itu jauh saya. Dulu nyari guru jauh. Saya setiap jam 5 pagi orang tua saya nyetelin radio Cawang, BBC, belajar bahasa Inggris. BBC-nya sampai sekarang masih ngajarin bahasa Inggris setiap jam 5. Sampai sekarang. Radio BBC. Nah, mana ini segini banyaknya pada nggak mampu bahasa Inggris, bahasa Arab. Saya orang kampung, saya dulu belajar 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Blanc, Mont Blanc. Kalau itu bacanya Mont Blanc. Tutapel koma, zemapel. Nah, itu hafal dulu. Kok kamu sekarang hidup di zaman gini kok nggak bisa, itu terlalu amat sangat. Padahal sekarang seluruh apa saja udah pakai bahasa Inggris semua. Kalau Anda nggak tahu bahasa Inggris, ya besok mau jadi apa? Saya orang zaman dulu aja bisa. Karena kamu sukanya membuang-buang waktu. Waktumu hilang yang banyak. Waktu santri sekarang pada hilang. Kenapa pada hilang? Orangnya duduk di sini, otaknya juga nggak di sini. Iya kan? Sekarang kita baca kitab ini, tapi otakmu nggak ada di sini. Lagi mikir macam-macam itu. Mikir pengen pulang, mikir ini, mikir itu. Itu kebanyakan ngelamunnya sehari 24 jam, banyak waktu sia-sia. Tinggal tidur, tinggal ini, baca aja nggak mau. Saya orang kampung saya ini. Dulu mbah saya, bapak saya suruh belajar sungguh-sungguh. Nih setelin radio Cawang, BBC London. Itu. Ayo coba angkat tangan yang sudah bisa bahasa Inggris, yang umur segini bisa bahasa Inggris. Ayo coba angkat tangan. Mana? Padahal hari ini mau belajar bahasa Inggris gampangnya bukan main. Gak usah bayar, lewat YouTube aja bisa sekarang ini. Gak usah bayar. Nah, wa kalimatu mong, bermula kalimat mong bilugha Faransiyah dalam bahasa Prancis, takni maksudnya khoso, itu ta apa nun? Ta apa nun? Hah? Khosoti au milki. Maksudnya, artinya mong blank itu adalah milikku. Artinya milikku. Mont Blanc itu khosoti, milikku. Ai analladzi ikhtara'tu hadzal ikhtira. Maksudnya Mont Blanc itu artinya akulah alladzi taroktu, akulah yang menemukan hadzal ikhtira, akan penemuan ini. Jadi Mont Blanc, Blanc itu nama orangnya. Jadi nama orang penemu pensil itu, pulpen. Wa asbahal Mont Blanc, dan kemudian jadi siapa Mont Blanc min ashuri wa aghlal aklam. Kemudian pulpen Mont Blanc
menjadi pulpen yang paling terkenal min ashuri wa aghlal aqlam, dan paling mahal-mahalnya pulpen sampai sekarang. Sampai sekarang yang paling mahal ya Montblanc al-maujudah fil alam, yang ada di dunia. Nah, Anda mau menemukan apa? Setiap orang berpikir bisa jadi sesuatu yang monumental. Monumental. Ada penyakit corona. Mestinya itu para profesor-profesor di Indonesia yang ahli virus, ahli penyakit, itu udah bisa atau ahli yang obat-obatan, itu mestinya sudah bisa menemukan obatnya. Cuma virus, makhluknya Gusti Allah kayak gitu, mau pakai apa caranya? Kan mestinya udah diriset dari dulu-dulu. Jadi jangan corona dijadikan alasan untuk nggak bisa ngapa-ngapain. Mestinya ada corona itu sama dengan tumpahnya tinta. Jadi mikir, orang-orang universitas di UI, Gajah Mada, di universitas mana banyak Indonesia dibiayai bertriliun-triliun, nggak ada hasilnya. Kalau tidak mikir seperti Montblanc ini, 258 juta, profesornya sudah berapa yang dibiayai oleh negara, diem saja. Nah itu karena apa? Rata-rata orang menggunakan otaknya. Kalau orang luar sana sungguh-sungguh hanya kepaksa gara-gara tintanya jatuh ke kertasnya, itu aja menjadi merek bisnis sampai sekarang. Ini sudah jelas ada corona, kok nggak kelihatan pendengaran kita, nggak dengar-dengar. Mestinya Presiden bisa mengumumkan nih, tiba-tiba ada profesor menemukan obat corona dan sudah dicoba sembuh. Mumpung lagi kayak gini, dunia nanti beli semua. Apa gunanya itu profesornya? Nah mestinya kayak gitu. Tapi kok belum jalan-jalan ini. Nah, Montblanc saja hanya karena tintanya tumpah, dia punya produk kayak gini, harganya ini harganya jutaan ini, bukan ribuan kayak gitu. Montblanc, buka aja di Syekh Google, ayo harganya Montblanc berapa? Itu. Sekarang menjadi pulpen min ashuri wa aghlal aqlami al maujudati fil alam. Orang kalau mikir begitu, hanya karena kejadian sedikit menjadikan sesuatu yang besar. Nah ini corona udah jelas besar kayak gini, kok nggak menjadikan orang besar gimana? Mana profesor Indonesia ini yang ngaku profesor ahlinya? Ayo ditantang ini oleh Allah untuk bagaimana bisa mendapat hikmahnya, pelajarannya dari corona, bisa menciptakan obat baru. Maka Rasulullah pun menyampaikan, setiap ada penyakit ada obatnya. Artinya apa? Setiap kita ada penyakit baru muncul, mestinya kita berpikir. Berpikir gimana? Berpikir nyari obatnya, kok sudah berapa hari nggak muncul-muncul. Corona itu kan jenisnya jenis flu. Nah tinggal itu dipikirin, mau soraiso profesore. Fa idza kana qad
atamma kitabatal aqdi ma hadzal amil wa tamma yaqul hibri. Wa tamma apa gitu atau walam. Nah, walam lama pata itu. Fa idza kana qad atamma kitabatal aqdi ma hadzal amil wa lam yaqa al hibr wa lam yahtas hadza lamma faqara fi ikhtira'i hadzal qalam al jaf. Ini kalau dulu itu tidak tumpah, tintanya nggak tumpah waktu mau teken-tekenan kontrak, si blank itu mungkin sampai sekarang belum ada itu pulpen kering ini sekarang kayak gini. Mungkin itu sebabnya kayak gitu karena mikir jadi itu berapa ini orang makan dari ini, jutaan ini tuh Mont Blanc. Fa idza kana qad atamma kitabatal aqdi, ketika dulu telah selesai menandatangani transaksi ma hadzal amil dengan klien ini, walam yaqa al khibr, dan tidak tumpah, tidak jatuh apal hibru tintanya, walam yahtas hadza, dan tidak terjadi ini, lamma fakkara, maka tidak pernah berpikir fi ikhtira'i hadzal qalam al jaf, untuk menemukan tinta yang kering. Kalau dulu tidak jatuh itu tintanya di kertas yang mau ditandatangani, mungkin sekarang belum ada penemuan tinta yang kering, pulpen yang kayak gini kita. Fa awalu syai' huwa idrak kudratak alla mahdudah wa taqbalu dzati li nafsik wa ba'da dzalik wa ba'dal apa itu? Wa ba'da dzalik tattakhidhu al-qarar bi antas takhdama qudrataka wa tadu'uha fil aqli. Fa idza qararta an tata'allama lughatan farfa sama'atal hatif battasola bidalil al-an wa as'alu an muassasat wal mu'ahad allati yatimu fiha ta'limu hadhihi lughah. Itu bukan. Fa awalu syai' bermula pertama-tama, huwa bermula awalu syai' itu idrak kudratak. Anda mau ngapa-ngapain, pertama-tama Anda harus bisa menemukan kemampuanmu dulu. Kemampuanmu apa, senangnya apa, inginnya apa. Kamu sekarang bisanya apa, terus ke depan inginnya apa. Itu harus ada, sudah harus ada ditemukan. Jangan lolak-lolok aja begitu, sudah nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Mau jadi kiai, nggak bisa bahasa Arab.
Mau bisnis nggak bisa bahasa Inggris. Orang bisnis sekarang kalau mau maju sudah minimal bahasa Inggris. Jadi kiai, jadi ustadz minimal bahasa Arab. Gimana? Mau jadi kiai nulis Arab nggak bisa. Nah itu kiai-kiaian. Fa'awalu syai' huwa idrak kudratak alla mahdudah. Yang pertama adalah temukan kemampuan Anda alla mahdudah yang tidak terbatas itu. Wa taqabbalu dzati li nafsik, dan mau menerima dirinya sendiri. Jadi Anda nggak usah ngeliat-ngeliat orang lain, lihat diri Anda itu. Kondisinya apa? Kondisimu lu hari ini itu apa? Nah, kalau apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa, itu nanti Anda jadi orang minder. Padahal mau berusaha nggak boleh jadi orang minder, jadi pemimpin nggak boleh minder. Yang bikin minder Anda sendiri. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Hidup zaman modern gini kok nggak bisa bahasa Inggris, orang sekelas kamu itu aneh. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu tattakhidz al-qarar, kemudian Anda mengambil keputusan. Keputusannya apa? Bi antas takhdima kudratak, agar Anda mampu menggunakan kemampuanmu, mampu menggunakan kudratak akan kemampuanmu, watadauha, dan menaruhnya fi'li dalam action. Jadi ambil apa kemampuanmu apa sekarang, kemudian watadauha fil fi'li, ambil di dalam action. Action hariannya apa? Dang, lakukan itu. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, nanti untuk ini, kayak gitu. Jadi kalau dari sekarang itu Anda sudah mampu sedikit-sedikit apa, misalnya nih contoh, fa'idha qararta, apabila Anda telah memutuskan anta ta'allama untuk belajar lughatan, belajar bahasa, mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Cina, farfa sama'atal hatif wattasil bidalil al-an was'al anil muassasat wal ma'ahid allati yatimu fiha ta'lim hadhihi lughah. Kalau Anda ingin bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apa saja, maka segeralah ambil sama'atal hatif, pendengaran telepon itu, apa itu? Handset, taruh di telinga, kau telepon, watasil bidalilil an, dan telepon sekarang, was'al, dan tanya al-mu'assasat, di lembaga-lembaga, wal ma'ahid, dan maksudnya lembaga, allati yatimu fiha ta'lim hadhi lughah, yang menyediakan tempat belajar bahasa. Kalau kamu ingin tahu bahasa sekarang, jangan nanti-nanti. Telepon, cari, Google dulu lembaga bahasa apa yang top sekitar sini, deket sini, belajar. Mestinya kayak gitu. Enggak ingah-ingi, santri ingah-ingi, sudah enggak punya apa-apa, ingah-ingi. Siapa yang mau ngambil menantu kamu ingah-ingi kayak gitu?
Berani dari sekarang belajar yang sungguh-sungguh. Kalau belajar otaknya dibawa, jangan ditinggal di mana-mana. Orangnya, makhluknya ada di sini, melotot ngelihat saya, yang lain ketawa, dia nggak ketawa. Karena apa? Karena otaknya lagi nggak ada. Itu. Atau ketawa sendiri tahu-tahu. Itu. Karena otaknya lelet lagi, jatuh di mana-mana, nggak ikut dibawa ngaji otaknya itu. Wa'rif al-anawin wal hawatif wadhab ilaihim binafsik wasa'alahum wa takalama ma'hum wajari binafsik awala muhadarah wabda wa abda'u ahduru al-qamus al-an waqfad ba'dul kalimat yaumian waftah at-tilfaz wa syahad al-barmaj al-baromij al-aurobiyah al-mawjudah. Kalau ingin bahasa Inggris mestinya kayak gitu, belajar dari sekarang. Jadi nggak nunggu-nunggu. Wa'rif, ketahuilah, al-anawin akan alamat-alamat, wal hawatif dan nomor-nomor telepon. Cari, maksudnya tadi mencari tempat kursus. Wadhab, dan pergilah, ilaihim, pada mereka, binafsik, pada diri, dengan dirimu sendiri, wasa'alahum, was'alhum, dan tanyalah kepada mereka, watakalama ma'hum, dan berbicara dengan mereka, wajarib, dan cobalah binafsika, dengan dirimu sendiri, awala muhadarah, pada permulaan pelajaran kuliah pertama, pada kuliah atau belajar pertama, wabda, dan mulailah, ahdural qamus, untuk mendatangkan, membaca komus, dictionary, al-an sekarang, wafat, ba'dul kalimat yaumian, dan hafalkan sebagian kata-kata yaumian, harian berapa, sehari 5 kata atau 2 kata atau 10 kata, tambah. Waftah at-tilfaz, diputar televisinya, wasyahad, dan dilihat, al-barmaj al-auropiyah, yang dilihat adalah sesi-sesi Eropa atau program-program Eropa, al-barmaj al-Eropa, program-program Eropa al-mawjudah yang ada. Wa hadza huwa ad-Dr. Zaki Usman. Inilah yang dilakukan oleh Dr. Zaki Usman, alladzi istata'a ayata'allamal injiliziyah minar radio, yang dia mampu belajar bahasa Inggris dari radio seperti saya dulu. Wakana, padahal dia wakana doriran wakasihan, dan padahal dia buta dan lumpuh. Dr. Zaki Usman orang buta, lumpuh, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Doktor, buta, lumpuh, jadi doktor. Anda jelas gitu, matanya melek, makannya banyak. Kalau sampai nggak jadi orang hebat itu keterlaluan itu. Di sini nggak jelas itu. Lebih baik pulang aja sana, jangan di sini ya. Kalau di hatimu nggak jelas kayak gitu, masih ragu, pulang aja dari sekarang, daripada
berat-beratin kita di sini. Suruh bayar 300.000 aja pada nggak bayar. Ayo, angkat tangan, ayo, saya ngerti. 300.000 buat makan sebulan, susah suruh bayar itu. Ayo angkat tangan, betul kan? Begitu kok mau minta sukses itu. Nah, itulah maka kita lihat contoh-contoh yang sudah diberi gambarannya dalam kitab ini. Mont Blanc, Zeki, Usman, Ahmad Ali, dan macam-macam. 3 orang yang menemukan pesawat. Itu contoh-contoh. Masa kamu nggak mikir? Pokoknya kamu nanti saya lihat umur 25 tahun sudah kayak apa, 30 tahun kayak apa. Kalau masih sama dengan orang-orang itu nggak ada gunanya itu belajarnya. Di sini berarti belajarnya makhluknya datang, pikirannya nggak datang. Bawa buku aja enggak, itu gimana itu? Ya kan? Oke? Syukron. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.